Halo Mak, halo. Kali ini Mama Nande sama dua timnya sekolah Emak, ada bidan Uni ya, terus Suster Sarah. Nah, ini tim bidan dan juga suster yang turun ke rumah ya, terutama di Kota Medan yang biasanya bantu-bantu kamu-kamu yang baru lahiran buat sukses menyusui. Sukses ya. Mudah-mudahan. Kali ini Mama Nande akan kasih tips ya. Tipsnya tentang bagaimana cara pijat laktasi yang bisa kamu lakukan nanti di rumah, Mak. Jadi dibantu suami boleh, pendamping juga boleh. Pendamping belum tentu suami juga ya, bisa ipar, bisa adik, dan bisa siapa aja. Jadi kalau misalnya kamu mau pijat laktasi di rumah, kamu bisa lakukan pijatan-pijatan ini. Memang sederhana ya, tapi efeknya luar biasa. Nah, sekarang Mama kasih tahu dulu ya, pijat laktasi itu fungsinya apa sih? Yang pertama dia buat rileks. Kenapa? Kita pijat area punggungnya dan juga payudara. Nah, yang kedua, pijat laktasi ini bisa melancarkan produksi ASI yang memang udah ada. Jadi misalnya payudaranya itu penuh ya, tapi kelihatannya atau rasanya tuh payudaranya udah berisi, tapi kok ASINya nggak keluar ya. Nah, itu bisa dilakukan pijat laktasi supaya salurannya yang sumbat-sumbat itu bisa kebuka dan akhirnya ASINya juga lancar ya. Nah, ini juga bisa meningkatkan produksi ASI, Mak. Tetapi syaratnya juga ada. Syaratnya kalau mau ASINya banyak, cuman ada dua caranya sebenarnya. Yang pertama, rajin-rajin disusui bayinya. Jadi menyusu tidak terjadwal. Kapan bayi mau susui, kapan bayi pengen susui ya. Yang berikutnya, yang kedua, yaitu sering-sering mengosongkan payudara. Misalnya bayi nggak bisa DBF atau direct breastfeeding, bisa ASINya itu dikeluarin dengan cara dipompa. Tetapi yang paling baik memang disusui. Jadi kalau kamu misalnya Mak, aku udah pijat laktasi nih berapa kali, tapi kok ASIku nggak banyak. Mama tanya lagi, kamu menyusui apa enggak? Enggak. Ya nggak akan mungkin bisa banyak kalau ASINya tidak dikeluarin ya. Boleh. Nah, sekarang kita mulai aja cara memijat pijat oksitosin namanya ya. Tapi kalau sekolah Ma itu udah combine jadi pijat laktasi ya. Nah, yang harus kita pijat yaitu area punggungnya. Nah, ini area punggung. Ada bidan Uni yang jadi ini sebenarnya ibu menyusui juga ya. Nah, kemudian posisikan, Bu, jangan tegang kali, Bu. Santai, Bu. Mundur dikit, Bu. Oke. Nah, posisinya boleh begini. Nah, gini. Iya, jadi majukan dikit. Nah, upayakan itu payudaranya itu menggantung. Kalau bisa ini nggak pakai baju, kalau bisa. Atau pakai baju pun dia pakai baju yang tipis ya. Nah, jadi yang pertama ini boleh suami, boleh juga ipar, boleh juga siapa yang bisa bantu. Yang penting nggak pakai marah-marah ya. Oke, boleh dipijit-pijit dulu, pijit-pijit supaya rileks. Kenapa? Karena si oksitosin itu dia harus kita bujuk dulu. Kalau dia kita pijit-pijit, kita bujuk, makin rileks maka makin banyak ASINya keluar. Nah, setelah kita rilekskan punggungnya, kita pijat area yang bisa memicu keluarnya hormon oksitosin ya, yaitu area ini. Coba cari punuknya, kelihatan ya punuknya. Tengkuk itu kan ada yang nonjol ya, ini kita cari. Kemudian oke, sepanjang ini kan tulang belakang gitu ya. Jadi kita ambil kiri dan kanan di bawah punuk sekitar 1 cm. Oke. Nah, bagian ini kemudian kita press, tekan, putar 20 kali ya. Baru turun lagi 1 cm, press and putar, tekan dan putar. Lagi, turun lagi, press and putar.
Jadi terus kita lakukan, kita pijat area ini. Yang paling efektif ngeluarin hormon oksitosin dia sampai sebatas tali BH ya, tapi semakin rileks ibu menyusui, semakin suka dia, semakin banjir oksitosin. Terus dilakuin ya, ini butuh waktu sekitar 15-20 menit. Jadi kalau kira-kira suami males, cari deh siapa yang bisa bantu ya. Kalau nggak ada yang mau ya udah deh, panggil aja salaman. Oke, ini kita pijat terus sampai bawah. Nah, pada payudara yang udah bengkak itu nggak boleh dipijat. Jadi kita nggak boleh langsung pijat payudara. Nanti kita disenggol terus dibacok gitu, saking sakitnya ya. Ini setelah pijat terus badan sampai bawah terus ya. Nanti asinya tuh kan bakal netes-netes itu. Bakal netes-netes. Nah, setelah itu baru kalau mau dipijat payudaranya kita pijat. Ya, gampang ya. Jadi bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan siapa saja. Yang paling penting adalah kesabaran. Ya, mudah-mudahan bermanfaat informasi ini. Kita ketemu lagi di video Mama Nande berikutnya. Bye bye.